semuanya, hai apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Ketemu lagi sama aku Nyimas Mala dan hari ini tema readingannya apa? Yuk kita simak ya. Kita ambil dari oracle yang sedang aku sapel ini. Ya, aku mau baca doa dulu. Wahai semestaku, angin, tanah. Oke, maaf ya. Yuk kita mulai ya. Ada community dan ada strategi, ada storm warming, action, oke, rest and rejuvenation, dan cornucopia. Oke, ini tentang apa ya? Ini tentang apa ya? Sebentar ya, aku biar menelaah dulu. Oke, ini tentang seseorang temanmu ya, atau seseorang yang dekat dengan kamu ya, atau dia adalah orang yang baru saja dekat dengan kamu ya. Di sini aku lihat dia sedang mengadakan atau apa ya, kayak menyusun rencana, sedang menyusun sebuah planning ya, buat ngedeketin kamu, untuk ngajak kamu kerjasama ya. Entah ini masalah finansial ataukah ada hubungan yang lain, karena aku lihat di sini lebih ke arah hubungan perasaan ya. Seseorang ini ya, ada yang sedang menyusun strategi. Dia sedang berpikir, sedang menimbang bagaimana ya untuk ngedeketin kamu ya, untuk bisa ngajak kamu ngobrol, untuk lebih jauh masuk ke dalam hidup kamu ya. Dia sedang apa ya, fokus ke sana untuk strateginya, jalannya tak 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 bagaimana. Kenapa? Karena seseorang ini adalah orang yang pernah memiliki masalah dengan kamu. Dan di sini ada kartu storm warning ya. Ini ada peringatan, ada kartu peringatan, ada badai, ada sesuatu yang akan terjadi jika kamu tidak teliti ya dengan orang ini, karena orang ini pernah bermasalah dengan kamu, pernah membuat keributan, atau pernah membuat kamu rusak, pernah membuat kamu mungkin marah ya. Dan apa ya, kalau bisa dibilang oke lah, mungkin masalah ini beberapa waktu yang lalu, dan saat ini dia sedang sedang memupus semua ya. Dia pingin menyudahi semua konflik yang ada di antara kamu dan dia. Dan saat ini dia sudah nyusun strategi ya, dan mungkin ya aku lihat sih mungkin dalam waktu dekat ini dia bakal action gitu ya. Dia bakal ngelakuin ya, ngedeketin kamu udah pasti, mencoba untuk komunikasi itu udah pasti ya. Dan di sini aku lihat kenapa dia masih mau ngedeketin kamu, karena banyak hal yang tersembunyi di kamu, terutama mungkin juga soal finansial atau soal kemudahan yang bisa dia dapatkan, atau dia ingin mengambil keuntungan dari kamu, atau juga di sini kalau deket sama kamu tuh kayak kecipratan rezeki atau diberikan kemudahan dalam dia mencari cuan ya. Pokoknya deket kamu itu enak ya, terjamin, dan kayak lebih bahagia ya. Dia lebih kayak nggak terlihat susah dalam kondisi sehari-hari ya. Ini entah kamu adalah seseorang yang royal terhadap dia atau gimana, tapi aku tangkap di kartu oracle-nya bahwasannya ada seseorang yang saat ini akan mendekati kamu, dan orang ini pernah bermasalah dengan kamu, dan dalam waktu dekat ini dia akan menghubungi kamu ya. Untuk saat ini
mungkin kamu masih nunggu dia dan dia sebetulnya juga sedang mengumpulkan tenaga ya. Sedang mengumpulkan tenaga dan sedang berpikir perkataan atau apa yang akan dijadikan topik bahasan untuk menyambung silaturahmi atau menghabung atau bisa menyambung komunikasi soal apapun, tapi dari hal yang menarik dia lagi mikirin soal itu ya. Oke, kita lihat siapakah orang itu ya, seseorang yang ingin dekat dengan kamu. Kita lihat siapakah orang itu. Oke, aku lihat di sini ada mic ya, artinya seseorang ini memang sering bikin masalah. Orangnya toksik loh ya, bikin kamu sering kesel, sering jengkel, sering bermasalah. Pokoknya kamu tuh kalau kalau dulu atau nanti nih, kalau ada pertemuan dengan orang ini lagi, atau memang orang ini udah pernah terjalin dekat sama kamu, orang ini tuh selalu bikin masalah dan dia penyebab masalah di dalam kehidupan kamu. Ya, memang kan orangnya toksik dan orangnya tuh emang pencari masalah. Oke, di sini ada Coffin. Teman-teman, orang ini sudah ditinggal oleh orang tercintanya, entah ini orang tuanya yang perempuan atau yang laki-laki. Pokoknya dia sedang kehilangan atau ditinggalkan oleh keluarganya. Kita lihat lagi ya. Seseorang ini orang yang pernah bermasalah dengan kamu dan baru beberapa belakangan ini dia kehilangan orang yang dekat dengan dia ya, entah itu sakit atau emang udah gimana gitu ya. Oke, seseorang ini punya kebiasaan komunikasi mungkin melalui pesan aja ya, deket sama kamu itu dan suka berbagi hal apapun dalam kehidupan dari pesan, dari mungkin SMS atau udah nggak zaman ya, mungkin WhatsApp atau email ya. Siapakah orang itu? Heart. Oke, seseorang ini orang yang pernah mencintai kamu. Buket ya, seseorang yang selalu memberikan rasa bahagia ya. Kamu merasa apa ya, kalau aku lihat dulu pernah atau nanti ya, ini akan ada seseorang yang datang kepada kamu, entah orang ini adalah pernah sebelumnya kamu mempunyai hubungan atau memang belum pernah menjalin hubungan. Gimana ya? Ada seseorang yang datang dari, ya ini masa lalu sih kalau aku lihat. Kenapa masa lalu ya? Di sini masa lalu sih aku lihat ya. Orang ini masih mencintai kamu atau orang yang pernah mencintai kamu dan hingga hari ini masih ya, masih ada perasaan itu terhadap kamu. Buket ya, aku lihat orang ini punya kestabilan sosial ya, dia memiliki nama lah ya di publik gitu, atau dia adalah orang tenar. Ada cross, ada child, ada stuck, ada dogs. Oke. Dan di sini ada crossroad ya. Dan kita lihat siapakah orang ini, orang yang pernah bermasalah denganmu. Dia sudah kehilangan orang yang dia cintai, entah ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki, pokoknya saudara. Seseorang ini pernah mencintai kamu atau dia memiliki cinta kepada kamu. Seseorang ini selalu memberikan hadiah kepadamu atau memberikan kejutan atau selalu membuatmu bahagia ya, atau pernah membuatmu bahagia atau menjadikan kamu selalu bahagia. Di sini ada cross
ya, di mana kalian berbeda pandangan, berbeda pemikiran, tidak sejalan ya dalam hubungan, atau memang perbedaan agama ya, orangnya gampang tersinggung, gampang tersinggung, gampang sedihan, kayak anak-anak, susah dikasih tahu, susah dibilangin, nggak pernah nyambung kalau kamu bicara sama orang ini ya. Di sini orang ini tuh pingin selalu terlihat dia terhormat, dihormati, dihargai ya. Seseorang ini yang apa ya, kalau aku lihat orangnya baik, orangnya setia ya, atau orang ini memang nurut gitu, nurut sama kamu ya. Namun seseorang ini sudah lama berpisah dengan kamu, atau kamu sama dia udah nggak ada lagi komunikasi ya. Oke, jadi orang ini sudah tidak memiliki hubungan ya, sudah tidak ada komunikasi, dan dia dalam waktu dekat ini pingin menjumpai, atau bahkan akan ngasih kabar gitu loh, hai apa kabar gitu. Maksud aku seseorang ini nanti bakal deketin kamu lagi gitu ya, ada rencana buat deketin kamu lagi. Oke, kita lihat yuk saat ini gimana penampilan orang itu. Ada the Sun, Eight of Cups, ada the Devil, satu lagi. Oke, ada Two of Cups. Kalau aku lihat dia seusia dengan kamu ya, dia punya rambut yang panjang dan dia punya apa ya, kecenderungan gairah seks ya, atau kecenderungan terhadap tubuhmu ya. Aku lihat juga di sini orang ini orangnya bisa apa ya, kalau aku lihat semangat, gembira terus gitu ya, tapi kelihatan dari fisik atau 3D-nya memang terlihat kayaknya orang itu tuh nggak kena masalah apa-apa gitu. Orangnya gampang baper, gampang tersinggung, dan jarang bisa diajak ngobrol, jarang bisa berkomunikasi ya. Orangnya semau dia, seinginnya dia. Kalau dia pingin ya pasti dia cari kamu, tapi kalau dia lagi nggak butuh, dia justru kayak ngilang gitu ya, nggak tahu kemana. Kamu mungkin di sini yang bikin kamu nggak nyambung, bisa jadi ya. Tapi di sini energinya dia orangnya tegas, galak, cerewet juga. Orangnya nggak apa ya, kayak diem, tapi kalau udah deket sama dia tuh orangnya rewel, galak gitu ya, pengatur. Dan ya, seseorang ini pernah jadi pasangan kamu ya. Oke. Atau ini bisa juga ada masa lampau dan masa yang akan datang. Bisa jadi nanti ada seseorang ini, dia akan menyatakan cintanya, dan hati-hati dalam perjalanannya, nanti ada konflik, badai itu banyak. Karena apa? Karena masa lalu dia belum selesai gitu ya, karena dia punya permasalahan pribadi yang belum clear, sehingga nanti pada saat jadian atau komunikasi terus tiba-tiba sama kamu tuh nyambung, tahu-taunya dia masih punya masalah yang belum kelar. Ini bikin kamu nanti ada di posisi jadi kayak korban gitu ya, hati-hati. Oke, gimana ya, kita lihat ke depannya reaksi kamu terhadap orang ini. Gimana reaksi kamu? Oke, di sini ada Three of Sword ya. Ada Ten of Wands. Oke, ada The Emperor. Oke, ada The Lovers ya. Gimana reaksi kamu? Oh no, ini terbalik semua, aku bacanya reverse ya. Oke, gini loh ya. Nanti reaksi kamu gini, kamu tuh
apa ya, karena konflik yang pernah terjadi, atau mungkin ini kamu sama dia belum ketemu, nanti akan ketemu dan menimbulkan konflik berat. Di sini kamu akan merasakan banyak sakit hati dengan orang ini, atau orang ini sudah pernah membuat kamu terluka, sakit hati gitu ya. Oke, kita lihat kartunya, lihat. Orang ini adalah orang yang punya apa ya? Punya histori nyakitin kamu terus gitu. Atau kamu kalau deket sama dia nanti banyak sakit hatinya di sini ya. Ada Three of Swords ya, teman-teman. Lalu ada Ten of Wands kebalik, The Emperor kebalik, ada Five of Pentacle kebalik, King of Wands kebalik, dan King of Pentacles kebalik ya. Ini yang ini. Oke, kalau mau aku sebentar biar teman-teman lihat ya kartunya. Oke. Nih ya teman-teman, reaksinya gimana? Orang ini pernah bikin kecewa kamu, atau mungkin sudah sekali kamu dikecewain, kamu tuh udah kayak menjauh dari dia ya. Kamu nggak mau nanti kena masalah banyak, kamu nggak mau apa ya, kayak tertimpa musibah gitu deket-deket dia ya. Pada akhirnya kamu akan kayak nggak terlalu respon dengan dia ya, lebih banyak kayak orang, bukan orang sombong ya, tapi kalau kelihatannya kamu tuh kayak nggak respect aja gitu sama dia ya, kurang kurang percaya dengan apa yang dia lakukan, apa yang dia ucapkan sama kamu kurang mempercayainya. Jadi kamu tuh kayak masih pingin tahu dia bisa apa sih, dia ngerti apa sih, dia sejauh mana sih gitu ya. Jadi kamu tuh cuman bisa ngepoin dia dari jauh, atau sekedar apa ya, kayak menghargai dia aja gitu ya. Tapi aku lihat di sini kamu seperti kurang tertarik sama dia, meskipun ya nanti kamu suka sama dia, atau kamu pernah jatuh cinta sama orang ini nih. Kalau ini adalah orang masa lalumu, dia pernah jadi orang yang kamu pernah cintai. Kalau ini belum terjadi pada kamu, seseorang ini mungkin akan membuatmu jatuh cinta ya. Tapi kamu di sini banyak pertimbangan. Pertama, kamu lagi fokus di karir. Yang kedua juga kamu lagi fokus di kerjaan, dan kamu lagi buat planning buat masa depan ya. Kamu pingin hidup masa depan ini pengen teratur, stabil, dan bagus, sehingga kamu tuh kayak mempertimbangkan baik buruknya dia deket sama kamu, atau memiliki hubungan sama dia itu akan seperti apa ke depannya. Nanti kamu pikirin bener-bener gitu. Jadi kamu nggak menerima dia, atau kamu juga nggak gampang lagi kerayu sama dia, karena satu hal yang aku lihat di sini ya, mungkin kamu punya apa ya, punya pemikiran yang sudah benar gitu ya, dimana kamu lebih akan menarik diri kamu ya untuk terlibat jauh dengan dia. Kamu akan lebih fokus ke finansial dan juga pekerjaan, dan kamu tuh kayak sekarang udah nggak bisa dipermainkan orang lagi ya. Apalagi orang itu sudah pernah ngecewain kamu, atau nanti kamu akan dikecewakan dia. Sekali begitu kamu juga akan ngekat orang tersebut, atau kamu nggak pedulin lagi dia ya. Karena aku lihat di sini sifat kamu dingin ya, dingin, jutek gitu. Terus kebanyakan mikir uang, kebanyakan mikir tentang masa depan. Kamu akan condong lihat bagaimana histori dia, pendidikan dia, dan kamu bukan mau rendahin dia, tetapi kamu di sini hanya mau aman aja gitu, aman, khawatir kamu dipermainkan, khawatir hanya dekat dengan kamu karena finansial. Karena aku lihat di sini finansial kamu semakin hari semakin baik gitu ya, semakin bersinar, sehingga kamu kayak kecanduan gitu, cari cuan, kecanduan untuk fokus di kerjaan dan di finansial ini. Walaupun kamu tertarik sama dia secara fisik gitu ya, secara fisik, dan kamu menangisnya kalaupun itu masuk ke dalam batin kamu untuk jauh menjalin hubungan dengan dia lebih lanjut ya. Kita lihat apakah setelah mendapat reaksi ini dia akan tetap dekat, atau dia akan pergi dari kamu. Oke, ini ada Five of Cups ya, dan Three of Cups, ada The Star juga teman-teman, lalu ada Knight of Swords.
Kalau aku lihat di sini ya, dia memang sedih sih kelihatan, tapi dia akan kayak apa ya, punya cara gitu supaya untuk tidak mudah baper sama kamu, karena dia kayaknya kencek banget perasaannya ke kamu ya. Di sini ada Three of Cups, hati-hati teman-teman. Hati-hati ya, karena khawatirnya dia udah punya pasangan atau kamu udah punya pasangan. Di sini Three of Cups, dia mau menawarkan cinta segitiga atau dia masih punya urusan dengan orang lain yang belum clear, tapi sama kamu dia mau juga. Jangan sampai ya. Kalau aku lihat dia nanti akan banyak kayak ngedeketin kamu dan apa ya, kayak The Star itu dia mencoba untuk mengapa ya, bukan ya, kayak meminta jalur langit gitu ya, semoga dia bisa dekat dengan kamu atau ada kamu bisa terbuka hatinya gitu ya, untuk memberikan kesempatan kepada dia gitu ya, untuk mencintai kamu, untuk menjalin hubungan sama kamu gitu. Kalau aku lihat begitu di sini ya, karena tekad dia udah bulat nih, dia bakal kejar kamu terus. Kalau kamu memang nggak suka sama dia, dia berusaha untuk ini ya, dia pakai mungkin jalur langit, selalu doain kamu setiap malam-malamnya, setiap harinya ya, dia akan ngejar kamu. Seseorang ini merasa kamulah orang yang terbaik ya di dalam hidupnya saat ini, sehingga dia kalau ini pernah datang di masa lalu kamu, dia kemungkinan memang masih belum move on, dan saat kehilangan kamu dia baru ngerasa menyesal, merasa kehilangan, merasa oh iya tidak ada yang lebih baik dari kamu ya, sehingga dia kayak bodoh gitu ya, dia sudah menyepelekan kamu, pada akhirnya dia tergila-gila sama kamu di sini ya. Hati-hati ya teman-teman, dia di sini masih belum bersih secara pribadi, dia ada punya pasangan atau dia punya orang lain yang belum selesai hubungannya ya. Aku lihat di sini kamu menjauh tapi dia kejar terus ya. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat untuk zodiaknya ya. Di sini ada Libra ya, ada Leo, Pisces, ada Capricorn ya, ada Cancer, Gemini, Sagittarius, ada Aries, ada Capricorn, ada Leo, ada Virgo, ada Pisces, ada Cancer, Aquarius, dan Scorpio ya teman-teman semuanya. Kita lihat untuk inisialnya ya. Belum move on gitu. Aku aja bacanya kebalik gak sih? Ini masa lalu apa yang akan datang ya gitu. Ini masa lalu apa akan datang? Teman-teman maafin aku ya, suka ngeblank soalnya di belakang lagi ada yang buat kue kayaknya, ngeblender. Gak tahu, mungkin ada yang lagi buat video. Wah tidak, aku sebenarnya udah udah deh, udah nggak mau lagi bikin video di YouTube, karena wah saking ramenya rumahku tuh ya. Terus sampai hari ini aku punya rencana buat bikin studio aja nggak terrealisasi. Kenapa? Saking sibuknya teman-teman. Nggak tahu sih, aku di sini tuh parah loh, parah banget. Jangankan tidur gitu, duduk aja susah. Sekali lagi santai pasti dateng rame gitu ya. Aduh, aku mau protes sama Tuhan, tapi ya ini udah kayak ya udah mungkin nasib aku ya. Aku dikelilingi banyak orang gitu, banyak orang yang selalu butuh aku gitu ya. Terus aku tuh hobinya sebenarnya pinginnya ngomong kayak gini di depan kamera, tapi ya itu kesibukan aku, ya ampun. Kadang pengen nangis sih, kadang kok belum dikabulin ya punya studio. Apalagi merangkaknya lama sekali di video-video aku ini. Entah ya, mungkin karena kualitas juga, dan dan juga kadang aku lupa untuk apa ya, untuk berafirmasi semoga di channel YouTubeku ini bisa berkembang maju pesat gitu ya. Tapi ya dis oke lah, nggak apa-apa, yang penting ya walaupun tidak rajin tapi masih punya kenang-kenangan gitu ya, membahagiakan teman-teman di YouTube ya, meskipun senior banyak tapi senior selalu support gitu ya.
Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye semuanya. Sepertinya tidak bisa lama ya, ngomongnya sudah ramai. Dah semua.